Yang bisa dicabut oleh negara itu adalah cuma status badan hukumnya atau status sebagai atau SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya. Karena itu adalah hukum administrasi. Tapi pemerintah tidak boleh harusnya menyatakan sebuah organisasi itu bubar atau terlarang. Karena harusnya melalui putusan pengadilan. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kepentingan lebih diutamakan dibandingkan dengan ilmu pengetahuan atau praktik pemerintahan yang baik yang sudah diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas ya. Saya tetap ingin membahas mengenai pembubaran FPI di masa atau di akhir tahun ini ya, 30 Desember kemarin. Dan ini ada pernyataan menarik dari Komnas HAM yang akan bisa kita bahas dalam perspektif hukum tata negara dan hukum konstitusi serta hukum hak asasi manusia. Komnas HAM bicara soal pembubaran ormas, titik 2, tidak boleh dilakukan tanpa mekanisme proses peradilan. Ini disampaikan kepada tribunnews.com ya, sebagaimana dilansir tribunnews.com. Tribunnews.com, Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan, waduh, jadi Wakil Ketua Internal ya, menilai pemerintah tidak boleh membubarkan organisasi hanya berdasarkan azas contrarius actus serta tanpa mekanisme proses peradilan, due process of law. Pandangan di atas dipaparkan Munafrizal dalam acara diskusi publik daring bertajuk Kebebasan Berserikat di Negara Demokrasi yang diselenggarakan oleh Imparsial Selasa 29/12/2020 kemarin. Luar biasa ya. Ini seperti mendahului ini ya. Menurutnya dalam kacamata HAM, sanksi pencabutan status badan hukum suatu organisasi berdasarkan azas contrarius actus sangat jelas tidak dapat dibenarkan. Karena memberikan keleluasan dan sewenang-wenang dalam mematikan suatu organisasi, ujar Munafrizal dikutip dari laman resmi komnasham.go.id Rabu 30/12/2020. Terlebih, di mana negara dilarang melakukan intervensi yang mereduksi penikmatan atas hak berkumpul. Negara juga memiliki kewajiban memastikan semua warganya menikmati hak tersebut. Jaminan hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan ciri penting bagi suatu negara hukum dan negara demokratis. Kalau tidak memberikan kepastian tentang hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, maka bisa disebut negara tidak sepenuhnya demokratis, sambung Munafrizal. Komnas HAM mendefinisikan hak berserikat dan berkumpul merupakan hak yang bersifat individual dan kolektif yang memiliki irisan dengan hak sipil dan hak politik. Hak ini juga saling berkaitan erat dengan hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang diaktualisasikan melalui keleluasan orang untuk menyampaikan pikiran, ide, aspirasi, dan keyakinan secara kolektif. Prinsip dasar umum mengenai hak kebebasan berserikat dijabarkan Munafrizal antara lain. 1. Setiap orang berhak membentuk atau bergabung dengan suatu serikat, organisasi, asosiasi. 2. Tidak boleh ada paksaan bagi seorang untuk bergabung dengan suatu serikat, organisasi, asosiasi. 3. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif atas seseorang untuk menikmati hak kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berasosiasi. Garis miring ya. Luar biasa ya. Ini nggak berlaku untuk FPI sepertinya. Munafrizal juga menyinggung hak kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk derogable right yang dalam keadaan dan situasi tertentu dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang spesifik dan secara bersyarat sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Rights, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang HAM. Munafrizal menegaskan pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul harus diatur oleh hukum.
Jadi keputusan pemerintah membatalkan status badan hukum suatu organisasi, artinya mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum, merupakan bentuk penghukuman konstitutif yang sebetulnya harus berdasarkan putusan pengadilan, ujarnya. Berdasarkan prinsip due process of law, suatu organisasi yang melanggar hukum pidana, mengganggu ketertiban umum, mengancam keselamatan publik, atau membahayakan keamanan negara dapat dibubarkan melalui proses pidana secara bersamaan terhadap orang-orang yang mewakili organisasi tersebut. Munaf Rizal juga berpandangan Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang berwatak represif. Wah, ini baru Komnas HAM betul ya. Dasar menimbangnya adalah melindungi kedaulatan negara, namun cenderung mengebiri kedaulatan rakyat. Undang-undang ini dibentuk bermaksud untuk menerapkan sanksi yang efektif terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terdapat kecenderungan melakukan azas contrarius actus dengan maksud untuk menjatuhkan sanksi yang efektif dan langsung berlaku serta mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana. Masyarakat sipil harus melihat dengan perspektif hak asasi manusia. Adanya pengaturan yang justru mereduksi hak kebebasan berserikat tidak boleh diamini. Kita perlu menggaungkan terus-menerus agar kita tidak lupa bahwa kita negara hukum dan negara demokratis. Hubungan negara masyarakat dalam konteks yang ideal demokratis dapat mencapai titik equilibrium di mana tidak boleh ada negara yang lebih kuat dari masyarakat yang dikhawatirkan terjadinya represi. Namun tidak boleh juga masyarakat lebih kuat dari negara karena akan melahirkan vandalisme dan anarkisme, tutup Munaf Rizal. Ya, sobat era sekalian, itu tadi pendapat dari Komnas HAM, dari Munaf Rizal Manan. Kebetulan saya pernah satu kantor dengannya, orangnya cerdas, pernah kuliah banyak ya, gelarnya juga banyak. Jadi gelar S1-nya 2, gelar S2-nya 3 kalau tidak salah. Jadi luar biasa ya, sempat mengambil master di Australia, mengambil master pula di Belanda selain master di dalam negeri. Sarjana hukum dan sarjana ilmu politik pula. Jadi sobat era sekalian, apa yang disampaikan Munaf Rizal Manan ini tentunya dipahami betul mereka yang belajar tentang hak asasi manusia, yang belajar tentang konstitusi. Bukan tidak memahaminya, tapi yang jadi masalah kadang-kadang kepentingan lebih diutamakan dibandingkan dengan ilmu pengetahuan atau praktik pemerintahan yang baik yang sudah diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Jadi teori contrarius actus yang mendasari Perpu nomor 2 2017 itu tidak sepenuhnya tepat karena mengandaikan bahwa hak untuk berserikat dan berkumpul itu diberikan oleh negara sehingga negara bisa mencabutnya. Itu konsep yang keliru. Yang bisa dicabut oleh negara itu adalah cuma status badan hukumnya atau status sebagai atau SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya. Karena itu adalah hukum administrasi. Tapi pemerintah tidak boleh harusnya menyatakan sebuah organisasi itu bubar atau terlarang. Karena harusnya melalui putusan pengadilan. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apa konsekuensinya dengan SKT atau pembubaran sebagai badan hukum? Ya ada konsekuensinya. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan bantuan pemerintah misalnya. Atau kalau mereka punya aset, ya, punya omset misalnya, maka dengan dibubarkannya status badan hukum paling tidak aset dan omset itu bisa dibekukan sementara. Tapi aktivitas mereka sebagai sebuah kelompok yang ingin berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, itu harusnya tidak boleh dilarang. Dan tidak tepat menggunakan azas contrarius actus karena azas ini adalah siapa yang memberikan izin maka dia yang bisa menarik izin tersebut. Padahal berserikat dan berkumpul itu tidak perlu izin dari negara. Setiap saat orang bisa berserikat dan berkumpul sepanjang mereka tidak melanggar hukum. Kalau mereka melanggar hukum maka kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut bisa dibatasi. Tetapi sekali lagi pembatasannya harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan organisasi tersebut, organisasi bukan individunya,
itu bertentangan dengan hukum, melanggar hukum, dan karenanya bisa dikenakan sanksi pembubaran atau pelarangan kegiatan. Jadi sobat era sekalian harus clear bernegara hukum. Mudah-mudahan ada kesadaran ke depan bahwa hukum, hak asasi manusia dan konstitusi harus bisa ditegakkan. Menurut saya, pemerintah sekarang ini telah semena-mena mengeluarkan Perpu nomor 2 2017 yang sempat saya bantah juga, ya. Saya kritik juga, bahkan pernah saya dipanggil ke DPR bersama Yusril Iza Mahendra pada waktu itu, bersama dengan pakar hukum tata negara dari UI, ya. Dan pada waktu itu saya secara tegas mengatakan bahwa Perpu itu tidak kompatibel dengan demokrasi, dengan konstitusi, dengan hak asasi manusia. Lalu saya menyarankan seharusnya begini, di satu sisi pemerintah atau negara perlu diselamatkan, atau pemerintah perlu menyelamatkan negara dari organisasi-organisasi yang katakanlah bisa mengganggu integritas, bisa mengganggu ketenangan dan lain sebagainya. Maka saya katakan begini, kalau dalam kondisi yang normal-normal saja, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi bisa kok diproses hukum. Kalau mereka melakukan sweeping secara sembarangan, ambil orangnya yang melakukan sweeping, diproses di pengadilan, selesai. Nah, tetapi bagaimana misalnya kalau organisasi itu sedemikian hebatnya dan dia menguasai senjata dan lain sebagainya? Kalau itu yang terjadi, sobat era sekalian, saya katakan kita tidak usah bilang bak bu lagi. Kalau mereka memang mau mengangkat senjata, mau memberontak dan lain sebagainya, kita tidak pakai hukum normal. Yang dipakai itu hukum perang sudah, ya. Jadi law of war. Atau saya memberikan alternatif pada waktu itu, ada dua cara pembubaran ormas itu. Pertama, dalam keadaan biasa saja, maka dalam keadaan biasa saja pemerintah perlu mengajukan pembubaran ormas itu ke pengadilan. Dan kalau pengadilan memutuskan boleh membubarkan, maka dibubarkan. Itu dalam keadaan yang normal. Tapi kalau dalam keadaan negara dalam keadaan darurat, state emergency, ya, maka state of emergency, negara dalam keadaan darurat, maka pemerintah atau penguasa boleh membubarkan terlebih dulu, dan setelah negara dinyatakan dalam keadaan normal kembali, maka organisasi yang bersangkutan silahkan mengajukan upaya hukum. Tapi bukankah sekarang dalam keadaan darurat? Ya, bukan darurat seperti ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah darurat yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat karena terjadinya pemberontakan, perang, dan lain sebagainya. Baik itu darurat sipil maupun darurat militer. Kalau itu pendekatannya, sobat era sekalian, kita bisa menyelamatkan negara ini dalam keadaan kondisi darurat, yaitu darurat perang, darurat sipil, darurat militer. Maka organisasi yang dianggap membahayakan NKRI, membahayakan Pancasila, membahayakan keutuhan negara, bisa langsung dibubarkan. Dalam kondisi normal, silakan mereka challenge ke pengadilan. Tapi kalau negara tidak dinyatakan dalam keadaan darurat, darurat sipil, militer, atau perang, maka haram hukumnya membubarkan sebuah ormas, kecuali atas putusan pengadilan. Nah, ini konsep hak asasi manusia, konsep konstitusi yang harusnya memang dipahami semua stakeholders, terutama di stakeholder pemerintahan. Tidak tepat menggunakan Contrarius Actus, kecuali hanya terkait dengan SKT dan status badan hukum, yang itu tidak menentukan eksistensi sebuah organisasi. Mudah-mudahan bisa dipahami sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.